Ya. Bang, akhir-akhir ini kalau judi. Oke, selamat siang pemirsa Kabar. Kita bersama Ketua PA Klaten, Bapak Muad Sunujar, didampingi Panitera Muda Bapak Soekarno SHI. Assalamualaikum Pak Muad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait perkembangan capaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Klaten. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media. Tentunya di sini harapan kami kehadiran teman-teman media untuk bisa menginformasikan terkait penanganan perkara di Pengadilan Agama. Dan hingga bulan Juli ini jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten itu 1191, dengan sisa perkara di tahun yang lalu ada 30. Jadi jumlah seluruhannya yang ditangani oleh PA Klaten adalah 1221 perkara hingga saat ini. Memang dominasi terbesar itu perkara yang masuk adalah perceraian. Cerai gugat ada 777 perkara, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh suami, cerai talak, itu 221 perkara. Nah, di sini juga ada perkara-perkara yang lain yang cukup banyak juga, yaitu perkara dispensasi kawin. Ini ada 64 perkara, dan terlihat dari grafiknya ini agak sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk perkara harta bersama ada 4 perkara, dan juga ini ada perkara izin poligami ini Mas Hakim. Ini ada 2 perkara ini Mas. 2 perkara? 2 perkara untuk poligami. Itu yang poligami dari PNS atau dari? Enggak, tentunya tidak. Kalau yang PNS tidak. Enggak boleh ya? Tidak boleh. Nah, itu hampir-hampir rata-rata sih seperti itu jumlah. Untuk waris cukup banyak. Ini ada sekitar 7 perkara, dan ekonomi syariah ada 4 perkara yang kita tangani di tahun ini. Nanti untuk detailnya nanti bisa data ini diambil oleh rekan-rekan. Kemudian perkara yang kita putus hingga akhir Juli kemarin ada 1046 perkara dengan jumlah capaian 85,66% dari jumlah perkara yang kita tangani. Itu. Dan yang menjadi catatan lagi, selain perkara yang kita terima dan kita putus, tentunya PA Klaten berusaha untuk menyelesaikan perkara itu secara melalui prosedur non litigasi, yaitu melalui mediasi. Nah, alhamdulillah memang dalam beberapa tahun terakhir PA Klaten juga mampu meraih prestasi nasional terkait dengan pelaksanaan mediasi. Dan untuk di tahun 2024 ini, dari 172 perkara yang kita lakukan mediasi, yang berhasil dimediasi baik secara keseluruhan maupun sebagian, namun itu menjadi bagian dari keberhasilan mediasi, adalah 112 perkara atau 65,11% untuk capaian mediasi. Dan ini memang menjadi salah satu stressing kami di PA Klaten untuk proses penyelesaian perkara non litigasi. Tentunya mediasi ini ada 2 kelompok keberhasilan, yaitu berhasil keseluruhan dengan adanya akta vandading atau akta perdamaian, atau juga yang berujung pada pencabutan perkara. Ada juga secara pokok perkara itu tetap berlanjut, namun di dalam mediasi itu ada kesepakatan-kesepakatan. Biasanya dalam perceraian itu misalnya kaitannya dengan nafkah anak, hak asuh anak, kemudian juga harta bersama misalnya sebagai akibat dari sebuah perceraian. Biasanya itu kita angkat dalam mediasi, sehingga nantinya setelah perkara itu putus tidak menimbulkan ekses perkara baru lagi.
Dan juga dalam hal pemeriksaan perkaranya kita dapat bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam hal pemeriksaan perkara. Jadi biasanya kan ketika ada gugatan balik dari pihak tergugat, misalnya ini anggap saja perkara perceraian. Biasanya dari pihak tergugat melakukan gugatan balik terkait dengan nafkah, harta bersama, ataupun hak asuh anak misalnya. Tentunya itu akan memperlambat proses pemeriksaan perkara, karena nanti akan jawab-menjawab, belum pembuktian dan sebagainya. Namun ketika itu sudah disepakati di dalam mediasi, hal-hal itu sudah tidak perlu kita perdalam lagi, karena itu sudah disepakati oleh para pihak, sehingga kita lebih fokus kepada apakah perkara itu bisa dikabulkan atau tidak. Kalau perkara itu dikabulkan, secara otomatis hasil mediasi itu harus dipatuhi. Kalau misalnya perkara itu ditolak atau tidak dikabulkan, secara otomatis hasil kesepakatan itu juga akan gugur. Nah, hal-hal seperti itu yang memang menjadi stressing kami di Pengadilan Agama Klaten, dan insya Allah mungkin nanti di tahun ini juga di hari ulang tahun MA yang ke-79 juga PA Klaten dinominasikan juga untuk meraih satker dengan keberhasilan mediasi di tahun ini. Kapan ulang tahunnya? Tanggal 19 Agustus. 19 Agustus. Kalau tahun kemarin alhamdulillah kami peringkat pertama untuk perkara yang diselesaikan 2000 sampai 2500 ya Pak Soekarno ya. Tahun berapa kemarin? Tahun 2023. Se-Indonesia atau Se-Indonesia. Se-Indonesia. Alhamdulillah. Pak, ini bocoran Pak terkait tadi ada angka perceraian tadi khusus yang karena judi, faktor judi atau semacamnya penyebabnya. Atau perceraian itu penyebabnya apa aja mungkin? Faktor penyebab perceraian di sini ya. Oh iya. Nah, ini kita langsung dengan panut hukum ini. Oke, langsung aja Bapak Soekarno. Oke, siap. Panitera hukum. Baik, terima kasih. Hukum muda apa hukum tua? Hukum muda. Panitera muda hukum. Oh, panitera muda hukum. Pak Soekarno SHI. Gimana Pak? Dari penyebab perceraian itu yang paling banyak yaitu pertengkaran secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan salah satu pihak. Untuk tadi yang pertengkaran terus-menerus itu sampai dengan bulan Juli 2024 ada 525 penyebabnya. Kemudian untuk meninggalkan salah satu pihak itu sampai dengan bulan Juli ada 77 perkara. Kemudian ada KDRT, terus kemudian ada faktor ekonomi, ada 181 perkara yang penyebabnya perceraian karena ekonomi. Terus kemudian ada yang disebabkan karena judi. Judi itu kalau sekarang lebih mengerucut kepada judi slot ya, itu ada 4 sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Kemudian ada penyebabnya juga ada mabuk, ada 4. Kemudian yang disebabkan oleh murtad ada 1. Itu saja. Yang KDRT tadi ada berapa Pak? Yang KDRT ada 12 sampai dengan bulan Juli. Tadi yang kaitan kekerasan KDRT tadi tiap hari cekcok gitu ya? Atau bagaimana? Kalau KDRT itu selain percekcokan juga disertai dengan kekerasan. Dipukul atau apa gitu? Semacam. Biasanya itu kekerasan dalam bentuk fisik dan ada juga dalam bentuk verbal. Sebelum proses penggedokan penetapan dari perceraian, ada upaya tetap mendamaikan ya dari pengadilan agama. Ya, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, ketika penggugat dan tergugat hadir itu wajib untuk dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Kalau untuk mediasi itu seperti apa nih? Untuk mediasi. Dipanggil keduanya atau bagaimana? Atau lewat telepon atau lewat daring atau? Mungkin ini Pak. Boleh Pak. Baik, tidak terus ini. Terkait dengan mediasi, karena tadi data-data untuk ini tentunya Pak Soekarno yang lebih megang datanya. Kalau terkait dengan mediasi untuk Perma 1 2016 itu memang setiap pihak yang hadir, kedua belah pihak ya, misalnya penggugat dan tergugatnya hadir, itu wajib untuk dilakukan mediasi. Nah, mediasi itu sendiri alhamdulillah pihak Klaten ini kita memiliki 2 mediator non hakim
PA Klaten. Kalau sebelumnya kita juga hakim tentunya melekat dengan sebagai mediator. Hanya saja karena keterbatasan hakim, ini kebetulan Mas Hakim malah nggak mau jadi hakim di sini. Nah, akhirnya kita mengambil mediator non hakim untuk sebagai mediator di PA Klaten. Nah, nanti ketika para pihak itu hadir, mereka langsung kita arahkan untuk melakukan mediasi, dan nanti tentunya untuk proses mediasi sepenuhnya itu merupakan kewenangan mediator. Namun biasanya prosedur mediasi itu sendiri tidak hanya satu kali, dan disitulah kepandaian mediator untuk menggali kebutuhan dan permasalahan yang ada dan kebutuhan para pihak. Nah, satu hal lagi yang cukup menarik, ini kita sudah mulai menerapkan perma terkait dengan mediasi elektronik. Nah, jadi ketika para pihak itu tidak bisa hadir di persidangan atau tidak bisa hadir di dalam pelaksanaan mediasi karena posisi dia tidak ada di sini, kita melaksanakan secara daring. Nah, kemarin justru kita pernah melakukan mediasi dengan pihak yang ada di lapas ya Pak, karena pihak lapas tentunya untuk keluar prosedurnya sangat-sangat ketat. Akhirnya kita berdasarkan MOU kita dengan pihak lapas, kita melakukan mediasi secara elektronik dengan lapas, dan alhamdulillah untuk mediasi elektronik kita ada beberapa kali laksanakan, termasuk sidang elektronik juga. Sidang elektronik termasuk pemeriksaan saksi, misalnya saksinya ternyata tidak ada di Klaten, misalnya ada di luar Jawa, kita nanti melalui PA yang terdekat kita melakukan pemeriksaan persidangan elektronik. Nanti yang di lapas itu kapan ya? Yang lapas itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Yang jelas di tahun ini. Karena salah satu pihak berarti. Iya, pihak suaminya ada di lapas. Dan itu juga yang menjadi harapan dari Kalapas yang sebelumnya, karena sekarang kan ada Kalapas yang baru ya Ibu. Nah, Kalapas yang sebelumnya ketika kita MOU dengan beliau, beliau berharap agar dilaksanakan persidangan maupun mediasi elektronik, agar kesempatan para warga binaan yang di sana untuk bisa menyampaikan secara langsung itu kita berikan. Karena pernah kejadian katanya ketika dia masuk sebagai warga binaan, kemudian tidak tahu kalau dia digugat oleh istrinya, atau tahu tapi dia tidak ada kesempatan untuk menyampaikan hak dia, sehingga akhirnya justru malah arahnya mau bunuh diri, malah dia seperti itu ceritanya beliau, tapi bukan di lapas ini, di tempat yang lain. Nah, akhirnya kita diskusi panjang dan akhirnya kita coba buat MOU itu. Tadi informasi kok ada semacam kasus rebutan waris lelang-lelang, itu seperti apa Mas? Oh gitu. Gimana? Kaitannya dengan waris, memang di PA Klaten cukup marak di akhir-akhir ini, dan di tahun ini saja ada sekitar 7 perkara ya kaitannya dengan kewarisan. Terkadang pengaruh tol juga ada, tapi tidak banyak. Ada 1-2 perkara juga yang memang biasanya sebelumnya sudah dibagi secara kekeluargaan oleh orang tuanya atau mungkin oleh mbahnya, tapi karena ada sebagian dari warisan itu yang terkena proyektor, yang tentunya secara nilai pasti berbeda dengan jatah dari ahli waris yang lain, sehingga ada keinginan dari ahli waris yang lain ingin membagi itu secara kewarisan. Nah, itu juga ada beberapa perkara yang seperti itu. Namun tentunya nanti kami di dalam persidangan akan memastikan kembali dan dengan pembuktian dan sebagainya. Nah, kemudian jumlah eksekusi juga di kami cukup banyak, ada sekitar 5 perkara eksekusi yang masuk di tahun ini. Namun alhamdulillah sudah mulai terlaksana, dan ini juga karena kita memang fokusnya di mediasi, pelaksanaan eksekusi pun kita lebih banyak fokus di penyelesaian secara sukarela. Jadi ada 2 perkara kalau tidak salah kemarin yang kita selesaikan tanpa harus dilakukan eksekusi secara real. Jadi kita maksimalkan di unmanning istilahnya. Unmanning itu semacam peringatan kepada para pihak, untuk terutama pihak termohon eksekusi untuk menyerahkan secara sukarela. Nah, biasanya di situ ada negosiasi.
Nah, di situ, nah kalaupun misalnya secara penyerahan sukarela tidak bisa dilaksanakan, terpaksa itu kita melakukan eksekusi real. Pernah di akhir tahun kemarin kita melakukan eksekusi real itu hasil lelang. Jadi pemenang lelang itu seharusnya dia sudah bisa menempati objek, hanya saja objek itu masih dikuasai oleh orang yang menempati sebelumnya. Alasan dia karena dia dulu yang menempati tempat itu dan dia tidak merasa tidak menjual. Tapi itu sudah terselesaikan dan ketika kita untuk penyelesaian eksekusi real itu karena kita harus eksekusi pengosongan waktu itu. Kita pakai alat berat. Kita ke sana udah bawa alat berat kemudian Bongkar. robohkan itu bangunannya dan barang-barang yang ada kita siapkan tempat khusus memang untuk Itu ranahnya PA ya, itu ya? Bukan PN ya? Memang ranah PA. tergantung proses sebelumnya seperti apa. Misalnya yang dilelang itu adalah objek dari perbankan syariah, itu larinya ke ranah PA. Oh. Atau misalnya itu adalah sengketa ekonomi syariah, kemudian sengketa kewarisan dan sebagainya, itu pasti larinya ke PA. Jadi tidak PN. Kait kembali lagi ke perceraian tadi, paling tinggi kalau faktor pertengkaran itu. Kalau sejauh ini yang mungkin dari pengalaman dari beberapa kali sidang itu apa nih Pak yang menyebabkan mereka bertengkar itu? Apakah karena ada pihak ketiga atau ada yang lainnya? Ketiga kayaknya ada ya. Ada juga. Kalau pertengkaran kan yang huruf F ini. Yang huruf F ya. Tapi yang untuk pihak ketiga tidak muncul di sini. Ada karena perselingkuhan. Jadi begini, kaitannya dengan pihak ketiga itu biasanya masuk di pertengkaran terus-menerus. Memang cuman kita tidak spesifik untuk mengungkap itu karena untuk membuktikan tidak mudah. Bisa saja ada, biasanya itu tengkar gara-gara ngelihat ada chattingan di HP dan sebagainya. Tapi jarang itu kita akhirnya munculkan dalam sebuah pembuktian karena untuk pembuktian selain pembuktiannya itu sulit. Kemudian juga yang kita jaga itu jangan sampai justru menimbulkan permasalahan baru lagi. Akhirnya saling tuduh yang ujung-ujungnya kita berharap kalaupun memang harus bercerai itu bercerai baik-baik. Akhirnya mereka saling tuding lagi yang akhirnya jadi permasalahan. Pertengkarannya itu ya itu tadi salah satunya karena cemburu itu. Ya cemburu kita tidak ini ya, bukan untuk cemburu, kemudian juga karena nafkah. Entah suaminya memang yang kurang memberi nafkah atau istri yang merasa kurang dinafkahi. Itu juga yang Nafkah batin atau lahir, Pak? lahir biasanya, kalau batin jarang. Ini kalau dari sisi tentang usia gitu, rata-rata Usia ada masih usia. enggak ini ya. Kalau usia sih rata-rata sekitar 30 sampai 50 sampai 50 45 lah. Tapi rata-rata sih yang 30-an datang. Kalau angka perceraiannya dibandingkan dengan tahun lalu gimana Pak? Ada peningkatan atau Menurun. Tahun ini sedikit banyak menurun kita, termasuk jumlah perkara yang kita tangani. Bahkan sampai sejak tahun 2022 ya. Di 2022 itu hampir seluruh PA di Jawa Tengah itu banyak. Kita saja udah 2.600-an di tahun Iya, itu. betul. Nah, di 2023 kita menurun Turun, jadi 2000. hampir 2.200, 2.190-an. Terus 2023 Nah, 2023 sampai bulan ini baru 1.100-an. Hampir 1.200, ya hampir 1.200, 1.191. Nah, kita sih berharap jangan banyak-banyak lah. Perkara yang masih. Pak, tadi yang slot tadi dugaan yang saya judi itu usia berapa tahun, Pak? Pak Soekarno berapa tahun? Yang judi itu belum nggak terbaca kalau di sini. Oh, Terhadap berapanya. Tapi trennya lebih ke Ini trennya malah di bulan Juni itu ada 3, yang 1 di bulan Februari. Itu yang terakhir. tahun 2024 ini. Ya, Juni malah yang 3 ya. Ya. Wah, itu Tapi pas itu data sekolah. biasanya kalau yang saya tangani untuk perkara-perkara
yang kaitannya dengan itu rata-rata di usia-usia 30-an dan 30-40. Ya mereka yang masih melek lah dengan IT. Pak, kalau yang nikah dipaksakan di bawah umur ada berapa Pak kira-kira? Kalau nikah yang dipaksa tidak ada tentunya, tapi kalau yang terpaksa menikah karena di bawah umur. Itu tadi maksudnya. Ada cetak ki maksudnya pakai uang. Nah, itu dispensasi kawin itu ada 60. Banyak loh Pak. 6 bulan ada 64 64. dispensasi kawin. Itu di wilayah mana Pak? Kabupaten mana Pak? Banyak. Nah, di perwilayahnya kita masih belum. Nggak tahu ya. Ini ya. Kenyataan. Dan yang sudah kita putus Pak karena nggak ada hiburan terus ada itu. 54 ya kita putus. 54 yang diputus. Sudah kita putus. Kasus dispensasi ini memang karena rata-rata sudah kondisi isi dua. Sebagian besar iya, tapi itu sebenarnya bukan semata-mata sebagai alasan utama sih. Tapi kadang yang kita lihat itu juga ada kesiapan, ada juga yang sebenarnya ini karena trennya memang ketika ada perubahan undang-undang perkawinan ya dari yang 16 tahun ke 18 tahun untuk usia yang perempuan, sehingga tren untuk peningkatan untuk dispensasi kawin sudah mulai meningkat. Nah kalau kaitannya dengan itu tadi memang sebenarnya jadi patokan utama kami ketika untuk mengabulkan itu adalah adanya alasan mendesak. Alasan mendesak itu kan beda-beda. Oke, demikian Bapak Kabarti. Kita ngobrol dengan Pak Ketua Pengadilan Agama Klaten. Tentu juga bisa kita segera kabulkan. Pengadilan Agama Klaten kelas berapa? Jadi Pak Tunizar, Ketua PA Klaten. Bersama Pak Soekarno, Panitera Muda Hukum. Tak semangat ya. Hari ini hari Rebu siang sekitar jam 3 nih, sore ya, Rebu sore tanggal 7 Agustus 2024. Tetap semangat ya. Oke. Ya, secara otomatis cukup. Makanya kemarin memang tren peningkatannya itu semenjak adanya perubahan undang-undang perkawinan itu karena memang batas usia minimal perkawinan kan berubah. Nah, ditambah lagi memang kemarin sempat kita diskusikan juga dengan UIN kemarin ketika ada acara juga FGD dengan UIN. Sebenarnya salah satu faktornya itu kan kurangnya kita sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat itu terkadang berpikir udah tamat SMA sudah apalagi sudah punya pekerjaan, biasanya tamat SMA udah kerja di pabrik, apalagi yang mau di ini kan, meskipun usia belum 19, kalau udah saatnya untuk nikah daripada nanti berbuat zina ya sudah dinikahkan saja. Kesehatan fisik maupun